Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan pagi ini, saya akan membuat video presentasi saya, yaitu mengenai sisi kinerja perusahaan yang dibuat oleh saya sendiri. Baik, saya akan mulai yang pertama itu. Pada presentasi saya ini, saya menjelaskan ada 6 materi tentang sisi perusahaan. Yang pertama itu adalah pengantar, yang kedua itu tipe strategi, lalu yang ketiga itu konsep kinerja perusahaan, yang keempat adalah manajemen kinerja pegawai, lalu yang kelima kinerja perusahaan, dan yang keenam itu pengukur kinerja perusahaan. Baik, yang pada pengantar ini dapat dijelaskan ada dua penjelasan, yaitu tujuan perusahaan. Dapat kita ketahui tentunya tujuan perusahaan itu merupakan adalah suatu prestasi atau kinerja suatu perusahaan yang diukur dan dapat dipakai sebagai dasar pengembalian keputusan baik pihak internal maupun eksternal. Dan seperti yang kita ketahui, tentunya tujuan perusahaan itu adalah untuk memajukan perusahaannya dan membuat suatu perusahaan itu menjadi lebih berkembang. Lalu pada kinerja perusahaan dapat dilihat itu adalah suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan analisis keuangan dan sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam suatu periode. Baik, selanjutnya itu adalah tipe strategi, yang dimana kita dapat melihat konsep strategi sebagai suatu posisi dalam hubungan dengan pesaing dalam industri, menimbulkan apa yang disebut dengan tipe strategi. Dan tipe strategi adalah suatu pola yang konsisten dan aktivitas yang dapat dikendalikan manajemen atau kombinasi keputusan yang mewakili lingkup, penggunaan sumber, dan keunggulan kompetitif dan arah sumber daya yang digunakan untuk menunjukkan ciri bagaimana perusahaan cenderung bersaing. Dan tipe strategi dapat dilihat itu adalah pebisnis tentunya ingin mempunyai memiliki cara untuk membuat diri menjadi kaya. Yang pertama itu dapat dilihat step by step dari gambar berikut. Itu adalah mencoba menjadi karyawan, mengikuti beberapa kursus, kuliah jurusan atau bisnis, atau yang mau lebih singkatnya itu kita harus berdukun. Baik, ini aja adalah perumpamaan dalam berupa gambaran. Baik, yang selanjutnya itu ada 4 strategi yang digunakan dalam memajukan perusahaan. Baik, yang pertama itu adalah prospektor, yang dimana itu adalah perusahaan prospektor adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki lini luas dan berfokus pada inovasi produk dan peluang-peluang pasar. Dan seperti contohnya itu kita bisa mengibaratkan dalam hal untuk uh, sampel untuk pemasaran, kita harus lebih mengembangkan sistem pemasaran melalui media elektronik, serta media membuat video, yang dimana itu adalah inovasi produk untuk memperluas atau mengembangkan hasil-hasil produk yang ingin kita jual. Lalu selanjutnya itu adalah analyzer, yaitu perusahaan analyzer adalah yang beroperasi paling sedikit pada dua wilayah yang berbeda, atau satu inovasi dan satu efisiensi. Lalu selanjutnya itu adalah Defender, yang dimana itu perusahaan Defender adalah perusahaan yang memiliki lini produk terbatas dan berfokus pada efisiensi kegiatan-kegiatan operasi mereka yang telah ada. Lalu strategi yang terakhir yaitu ada Rektor. Perusahaan Rektor adalah perusahaan yang memiliki konsisten hubungan antara strategi dan struktur dan budaya. Dan tentunya sistem tipe strategi Rektor ini paling bagus untuk menerapkan tipe-tipe strategi dari yang lain. Baik, selanjutnya itu adalah konsep kinerja perusahaan. Konsep kinerja perusahaan atau bisa disebut dengan performance dapat diidentifikasi sebagai suatu pencapaian hasil atau degree of accomplishment. Dan hal ini berarti bahwa kinerja suatu organisasi itu dapat dilihat dari tingkatan sejauh mana perusahaan dapat mencapai tujuan yang didasarkan pada tujuan yang sudah diterapkan sebelumnya. Dapat kita lihat adalah berikut perumpamaan dari gambar, yang dimana itu konsep kinerja yang secara berkelompok. Dan tentu sistem kerja kelompok itu adalah melibatkan seluruh anggota-anggota yang ada dalam satu kelompok untuk bekerja sama demi mencapai sesuatu yang diinginkan. Dan tentunya seperti contoh berikut, penerapan kerja kelompok itu pada suatu SMA itu dapat kita lihat dari mana tingkat keseriusan
pada suatu kelompok tersebut itu hanya memiliki dua atau satu dua orang saja untuk belajar. Sisanya itu hanya untuk sebagai pendamping, untuk nggak tahu kemana fungsinya, seperti itu. Berikutnya hanya berumpamaan saja. Baik, selanjutnya itu adalah perspektif keuangan. eh, Balance scorecard, yaitu yang pertama itu adalah perspektif keuangan yang terdiri dari pertumbuhan bertahan, lalu yang ketiga itu kedewasaan dan perspektif pelanggan. Yang pertama itu kita tentunya itu adalah pasar. Kita harus mengetahui apa yang ada di pasar. Lalu yang kedua itu mempertahankan pelanggan dan perolehan pelanggan baru. Lalu yang ketiga itu kita mau lebih mengutamakan kepuasan pelanggan tersebut terhadap produk kita. Lalu kita tentunya yang terakhir itu adalah keuntungan dari pelanggan. Tentunya kita harus menghitung berapakah penjualan kita dan apakah penjualan kita itu mendapat keuntungan atau tidak. Lalu yang ketiga itu adalah perspektif proses bisnis internal. Yang pertama itu proses inovasi, yang kedua itu proses operasi, lalu yang ketiga itu layanan purna jual atau garansi atau return. Tentunya dalam memasarkan produk, kita tentunya harus memiliki garansi seperti apabila barang yang kita jual itu mengalami kerusakan setelah mengalami kerusakan di perjalanan lalu dibuka oleh bayar, apakah barang kita rusak, kita seharusnya pasti mendapatkan bayar tentunya pasti mendapatkan garansi dari kerusakan barang tersebut. Lalu yang keempat itu adalah perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Yang pertama itu adalah kapabilitas pekerja, lalu yang kedua itu kapabilitas sistem informasi, lalu yang ketiga inovasi, memperdayakan dan penyelarasan. Pada perspektif pembelajaran pertumbuhan tuh kita harus tentunya harus memiliki memotivasi karyawan untuk bekerja lebih baik demi mencapai suatu perusahaan yang lebih baik lagi. Baik, selanjutnya adalah eh, manajemen kinerja pegawai. Manajemen kinerja itu adalah suatu proses strategi dan terpadu yang menunjang keberhasilan organisasi melalui pengembangan porfan- performansi sumber daya manusia atau SDM. Baik, selanjutnya ini adalah implementasi manajemen kinerja. Dan dapat kita lihat key performance indicator, yaitu dapat dikatakan jika berorientasi pada profit, maka ukurannya adalah ukuran finansial seperti omset, penjualan laba, laba bersih, dan lain-lain. Dan jika organisasi nirlaba, maka ukuran kinerjanya itu adalah bentuk pelayanan kepada masyarakat. Lalu selanjutnya itu adalah performance contract, yang dimana semua ukuran kinerja tersebut biasanya dituangkan dalam suatu bentuk kesempatan antara atasan dan bawahan, yang sering disebut juga kontrak atau kinerja. Dan selanjutnya itu adalah implementasi selanjutnya itu siklus manajemen kinerja, yang terdiri dari perencanaan kinerja, pelaksanaan, dan evaluasi kerja. Lalu reward dan punishment yang kita dapat itu adalah konsep reward tidak selalu bersifat finansial, tapi bisa juga berbentuk promosi, kesempatan pendidikan, dan lain-lain. Baik, lanjutannya itu yaitu adalah dari materi yang sebelumnya itu adalah performance apresial, yaitu terdapat suatu mekanisme penilaian kinerja yang relatif objektif, yaitu dengan melibatkan berbagai pihak. Lalu leadership style, yaitu terdapat suatu gaya kepemimpinan yang mengarah kepada pembentukan organisasi berkinerja tinggi. Lalu yang selanjutnya itu MSDM berbasis kompetensi, yaitu perusahaan memiliki kamus kompetensi yang menerapkan kompetensi itu tersebut kepada hal-hal penting seperti manajemen, kinerja, rekrutmen, seleksi, pendidikan, atau pengembangan pegawai dan promosi. Ini merupakan sistem yang berbasis kompetensi pada suatu perusahaan. Dan selanjutnya itu adalah empat aktivitas kinerja yang dapat kita lihat. eh, Berikut adalah efektivitas kinerja. Yang pertama itu mempertahankan pelanggan. Ukuran ini digunakan sebagai kualitas produk, kepuasan pelanggan, dan perilaku karyawan.
Yaitu dengan cara kita mempertahankan pelanggan itu adalah berupa memberikan suatu produk-produk yang baik dan terjamin kepada pelanggan agar pelanggan kita itu merasa puas dengan apa produk yang kita jual. Dan tentunya apabila semua aspek tersebut terpenuhi, maka kepuasan pelanggan itu akan menjadi prioritas kita. Lalu selanjutnya itu adalah mengontrol pengeluaran operasional, yang dimana ukuran ini menunjukkan efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki. Tentunya dalam penggunaan sumber daya, kita harus mengontrol pengeluaran operasional kita. Dan apabila pengeluaran kita itu melebihi dari batas produksi kita, maka itu sangat berbahaya dan dapat mengakibatkan hal-hal yang fatal seperti kerugian dan lain-lain. Lalu selanjutnya itu adalah pertumbuhan omset, yaitu ukuran ini menunjukkan omset atau profit yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Lalu yang terakhir itu adalah return, yaitu ukuran menunjukkan kemampuan untuk memenuhi harapan stakeholder. Baik, selanjutnya ini adalah pengukuran kinerja perusahaan. Ada 3 macam pengukuran kinerja perusahaan. Yang pertama itu growth, yang kedua itu profitability, lalu yang ketiga itu efisiensi. Untuk menjelaskan probabilitas itu tentunya itu adalah hal yang penting dalam suatu usaha. Dan untuk mempertahankan kelangsungan hubungan eh, dalam jangka panjang, karena probabilitas ini menunjukkan tingkat apakah badan usaha tersebut mempunyai prospek yang baik di masa yang akan datang. Dan profitabilitas itu adalah rasio dari efektivitas manajemen berdasarkan hasil pengembangan yang dihasilkan dari penjualan dan investasi. Dan rasio probabilitas itu terdiri dari atas profit margin, earning power, return on asset, dan return of equity, yang dalam penelitian itu disingkat menjadi ROE, ROE, dan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih untuk pengembalian ekuitas pemegang saham. ROE merupakan rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas ekuitas. Lalu selanjutnya itu growth. Growth itu dapat dikatakan sebagai growth opportunity, yang dimana peluang pertumbuhan suatu perusahaan di masa depan. Dan perusahaan-perusahaan yang mempunyai prediksi akan mengalami pertumbuhan tinggi di masa mendatang, akan lebih menggunakan saham untuk mendanai operasional perusahaan, dan perusahaan juga memiliki peluang pertumbuhan rendah akan yang lebih banyak menggunakan utang jangka panjang. Dan growth opportunity bagi setiap perusahaan berbeda-beda. Hal ini menyebabkan perbedaan keputusan pembelajaran yang mengenai sistem manajemen keuangan. Dan perusahaan dengan growth opportunity yang tinggi cenderung membelanja pengeluaran investasi dengan modal sendiri untuk menghindari masalah underinvestment, yaitu tidak dilaksanakan sebuah proyek investasi yang bernilai positif oleh pihak manajer perusahaan. Lalu selanjutnya itu efisiensi. Dalam setiap hal, tentunya kita harus memiliki efisiensi eh, untuk demi untuk untuk demi perusahaan. Dalam perusahaan, efisiensi itu berarti suatu ketepatan atau cara kerja yang menjalankan suatu tanpa membuang waktu, tenaga, dan biaya. Dalam ilmu perus- eh, rasio pekerjaan yang berguna untuk sumber daya, atau yaitu bisa disebut dengan prosper, dan penyimpanan yang dikeluarkan. Dan efisiensi dapat dikatakan juga sebagai suatu usaha atau untuk mencapai tujuan yang maksimal dengan meminimalisir pengeluaran sumber daya. Dan efisiensi juga itu merupakan sumber daya seperti biaya, waktu, dan usaha dan tenaga untuk mencapai tujuan dalam melakukan kegiatan. Dan tentunya efisiensi ini dalam menggunakan sumber biaya itu kita harus memiliki suatu efisien untuk memiliki target demi uh, mencapai suatu produk yang ingin kita jual itu menjadi lebih baik lagi. Dan tentunya tenaga. Kita harus menggunakan tenaga itu dengan efisiensi, tidak boleh secara terus-terusan, yang dapat mengakibatkan hal-hal buruk jika kita menggunakan tenaga kerja secara berlebihan.
Baik, sekian hasil presentasi saya mengenai sisi kinerja perusahaan yang saya buat sendiri. Baik, sekian dari hasil video presentasi saya. Bila ada salah atau materi yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Baik, sekian dari presentasi saya. Terima kasih.